Shalom, gimana kabar adik-adik semua? Lose berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik selalu. Yuk, sebelum kita bersama-sama memuji nama Tuhan, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, Lose ajak kita semua masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga setiap kehidupan adik-adik kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa mau menyerahkan untuk puji-pujian kami ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami boleh dengan sukacita menyanyikan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita masih tetap di dalam suasana Natal, di dalam suasana kita merayakan akan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yuk pada saat ini kita bersama-sama kita akan memujikan pujian Hari Natal telah tiba. Adik-adik, hari Natal adalah hari yang sangat bahagia, hari yang sangat spesial. Karena adik-adik pasti semua senang, karena kalian semua mendapatkan hadiah yang sangat indah-indah. Perayaan Natal juga dirayakan oleh seluruh orang Kristen yang di seluruh dunia. Mari kita kembali bersama-sama menyanyi bersama dengan teman-teman kita. Kita pujikan pujian, Hai Siarkan di Gunung.
kelahiran Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar bagi kita semua, karena kita mendapatkan penebusan dari dosa kita. Kita mendapatkan penebusan dari hukuman maut yang seharusnya kita terima. Pada saat ini, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita kembali memujikan nama Tuhan. Kita pujikan pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Adik-adik, sekali lagi saya ajak kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin adik-adik kami di dalam mereka memuji, memuliakan akan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami semua Tuhan, supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik. Kami juga boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tentu kita semua pernah diajarkan oleh orang tua atau guru kalian, bahwa ketika kita sudah menerima sesuatu, ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah dibantu, ketika kita mendapatkan hadiah, kita harus mengucapkan terima kasih. Kita harus mengucapkan thank you. Kita harus mengucapkan xie kepada siapa? Kepada orang yang sudah menolong kita. Kita harus mengucapkan terima kasih. Kepada orang yang sudah membantu kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Apalagi kalau kita sudah menerima hadiah, kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah memberi kita hadiah. Mereka sangat kecewa kalau kita tidak mengucapkan terima kasih. Ketika kita diam saja, ketika kita sudah menerima berkat.
orang yang memberi pasti mereka akan kecewa. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Di sini diceritakan bahwa ada seorang kakek nenek, yaitu yang bernama Simeon dan Hana. Kedua orang ini sudah berusia lanjut, mereka sudah tua, tetapi kita patut mencontoh apa yang sudah mereka berdua lakukan ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang setia. Mereka setia beribadah, mereka setia berdoa hampir setiap hari. Simeon dan Hana selalu datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan untuk selalu berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Suatu saat, suatu ketika Roh Kudus pernah berkata kepada kedua kakek nenek ini bahwa Simeon dan Hana tidak akan meninggal sebelum melihat Sang Mesias yang dikatakan sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia. Simeon dan Hana memegang terus janji daripada Tuhan itu. Di dalam menanti-nantikan janji Tuhan, di dalam menantikan bertemunya dengan Mesias Sang Juru Selamat, Simeon dan Hana tetap terus setia berdoa kepada Tuhan. Setiap hari mereka berdua selalu datang ke bait Allah untuk selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Diceritakan suatu saat ketika mereka berdua berada di bait Allah, ternyata mereka bertemu dengan Maria dan juga Yusuf dan juga beserta dengan bayinya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ketika Simeon dan Hana, ketika dia melihat Maria dan Yusuf beserta dengan Tuhan Yesus, mereka sangat bersukacita sekali. Mereka sangat bahagia, mereka sangat bersyukur. Karena apa? Karena ternyata janji Tuhan, janji Allah sudah digenapi, sudah diberikan. Karena pada saat itu Simeon dan Hana bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan bayi Tuhan Yesus. Maka Simeon dan Hana mengucap syukur. Pada saat itu mereka pun mengatakan, Tuhan, kalau saat ini saya harus meninggal, saat ini saya harus mati, maka saya akan dengan bersyukur. Karena apa? Karena sudah bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, bertemu dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, ketika Simeon dan Hana, ketika mereka sudah bertemu dengan Maria, Yusuf, dan juga dengan Tuhan Yesus, mereka pun memberkati akan bayi itu. Nah, adik-adik, melalui cerita singkat ini, kita bisa belajar bahwa Hana dan juga Simeon, ketika mereka menanti-nantikan janji Tuhan, mereka tetap terus dengan setia, dengan taat mereka berdoa, mereka dengan taat dan setia, mereka tetap terus datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga akhirnya janji Tuhan pun tergenapi, janji Tuhan pun akhirnya diberikan, yaitu bertemu dengan bayi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika mereka sudah bertemu, apa lalu respon dia? Apa respon daripada Simeon? Apa respon dari Hana? Mereka mengucap syukur, mereka mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu apa? Setelah itu mereka pun menceritakan kepada seluruh orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka menceritakan bahwa Sang Mesias, Sang Juru Selamat, bayi Tuhan Yesus sudah hadir. Mereka lah harus bersukacita menerima kehadiran, menerima kelahiran daripada Yesus Sang Juru Selamat. Nah adik-adik, melalui ini kita bisa belajar bahwa ketika kita sudah menerima berkat, apalagi berkat yang terbesar, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kita pun harus selalu mengucap syukur. Kita harus berterima kasih, karena itu adalah berkat yang terbesar. Karena melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita pun bisa dibebaskan dari hukuman maut, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita beroleh keselamatan, kita boleh dibebaskan dari hukuman maut. Dan kita juga diajarkan, ketika kita sudah menerima berkat, kita pun harus selalu mengucap syukur. Dan juga apa? Kita juga bereaksi. Lalu kita apa? Kita pun juga memberitakan akan kabar sukacita kegembiraan itu kepada orang-orang mereka yang belum secara langsung melihat akan kelahiran Tuhan Yesus. Kita pun yang saat ini juga tidak berada di dalam
di dalam tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kita memiliki iman keyakinan bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus kita pun bisa diselamatkan. Nah adik-adik, kita pun juga diajarkan, kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih apabila kita sudah diberkati. Kita pun juga bisa bersyukur melalui apa? Melalui keberadaan orang tua kita. Kalau mereka sudah sampai saat ini, mereka mendidik, mereka juga merawat kita sampai besar saat ini, kita harus bersyukur, kita harus mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita. Dan apabila kita juga sudah ditolong, kita sudah dibantu oleh siapapun, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Adik-adik pernah enggak ketika kalian sedang diantarkan ke sekolah, ketika kalian diantarkan ke gereja oleh siapa? Oleh pembantu. Pernah nggak kita mengucapkan terima kasih kepada mereka? Nah, pada saat ini kita belajar mengatakan terima kasih kepada siapa saja yang sudah membantu, yang sudah menolong kita semua. Dan sebagai penutup, Loso akan memberikan satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 118 ayat 21 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bila firman ini boleh kita pegang terus dalam hati kita, supaya kita boleh senantiasa mengucap syukur akan segala berkat-berkat, akan segala apapun yang terbaik yang sudah kita terima. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah lahir bagi kami semua. Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Melalui kelahiran-Mu, kami boleh dibebaskan dari hukuman maut. Melalui kelahiran-Mu ya Tuhan, kami beroleh sukacita yang besar. Kami mau meresponi akan firman-Mu ini ya Tuhan, dengan kami mau menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih dengan apapun yang sudah Kau berikan, berkat-berkat yang sudah Kau berikan bagi kami semua. Kami selalu mengucap puji syukur. Terima kasih Tuhan, biarkanlah adik-adik kami semua yang di rumah, ketika mereka sudah mendengarkan firman-Mu, ketika mereka sudah mendapatkan kabar sukacita ini, mereka pun juga boleh mengabarkan kepada orang-orang yang lain yang mereka belum percaya kepada Engkau, supaya mereka pun juga boleh menerima kabar sukacita ini. Terima kasih Tuhan, kami syukur dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai penutup, kita akan bersama-sama menyanyi. Kita akan memuji Tuhan yang pada saat ini dengan pujian Natal datang, di mana lagu ini diciptakan sendiri oleh teman kita, yaitu Adik Tata. Yuk kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Terdengar suara lonceng berdentang, bertanda Natal telah datang, membawa taburan kasih, terangi jiwaku dengan tenang. Hiasan pohon Natal gemerlap, menambah suasana bahagia, berlambang hidup yang kekal. Damai Natal, damai selamanya. Natal datang menenangkan hati yang resah. Natal datang mendamaikan segala marah. Natal datang sejukkan hati yang gelisah. Hapuskan duka, hapuskan lara, berganti dengan sukacita yang indah. Hiasan pohon Natal gemerlap, menambah suasana bahagia, berlambang hidup yang kekal. Damai Natal, damai selamanya. Natal datang menenangkan hati yang resah. Natal datang mendamaikan segala marah. Natal datang sejukkan hati yang gelisah.
resah. Natal datang mendamaikan segala marah. Natal datang sambut kelahiran Sang Raja, penebus dosa, selamatkan dunia, kasih terindah, puji Dia, haleluya. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Natal datang menenangkan hati yang resah. Natal datang mendamaikan segala marah. Natal datang sambut kelahiran Sang Raja, penebus dosa, selamatkan dunia, kasih terindah, puji Dia, haleluya. Merry Christmas. Sampai di sini adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan Lose pesan tetap terus semangat di dalam mengikut Tuhan ya. Tetap rajin berdoa, tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Sampai ketemu kembali minggu depan. Selamat hari Natal. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.